Perkenalkan, nama saya Lucy Afrina dengan NIM 2314040077. Saya dari program studi Tadris Matematika angkatan 23 kelas C, Unin Imam Bonjol Padang. Di sini saya membuat video mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di sini video saya dibuat untuk memenuhi tugas UTS rancangan pembelajaran matematika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 9 materi. Yang pertama yaitu materi tentang kalender akademik, yang kedua yaitu materi tentang rancangan minggu efektif, yang ketiga yaitu materi tentang program tahunan, yang keempat yaitu materi tentang analisis KI, KD dan indikator, dan analisis CP, TP, dan ATP. Dan yang kelima yaitu materi program semester, yang keenam yaitu kriteria ketuntasan minimal, dan yang ketujuh yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yang kedelapan yaitu alur tujuan pembelajaran, dan yang kesembilan yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Baik, materi yang pertama yaitu kalender akademik. Nah, kalender akademik ini adalah jadwal terstruktur yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran di sebuah institusi pendidikan selama 1 tahun ajaran, termasuk tanggal dimulainya tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, hari libur, hingga jadwal ujian dan kegiatan lainnya. Nah, kalender ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademik, seperti staf, pengajar, mahasiswa, dosen, siswa, guru, dan lain-lain. Nah, kalender akademik ini dibuat agar proses belajar mengajar dapat belajar secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada contoh kalender akademik dari Sekolah SMAN Negeri 1 Panti. Nah, di sini ada kalender akademik yaitu tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini ada bulannya, di mana dalam setiap bulan itu ada warna. Warna ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Misalnya di sini warna biru pada tanggal 14, di mana untuk warna biru itu merupakan awal semester ganjil atau genap. Nah, di sini juga ada warna ungu, di mana warna ungu ini merupakan perkiraan asesmen nasional SMA, SLB, dan SMK. Nah, kalender akademik ini sudah ada dari pemerintah. Nah, untuk sekolah-sekolah itu tinggal menyesuaikan kegiatan yang ada di sekolah dengan kalender akademiknya. Selanjutnya yaitu rincian minggu efektif atau yang disebut dengan RME. Rincian minggu efektif ini merupakan perhitungan jumlah dari hari belajar efektif dalam satu pelajaran yang dijadikan dasar untuk merencanakan serta mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Perhitungan ini disusun berdasarkan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan mencangkup minggu efektif fakultatif, serta minggu yang tidak efektif. Tujuan dari adanya rincian minggu efektif ini adalah agar guru dapat menyusun program pembelajaran dengan terarah selama 1 tahun ajaran. Dengan mengetahui jumlah minggu yang tersedia, pendidik dapat mengatur strategi mengajar, menentukan alokasi materi, serta memastikan bahwa setiap tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan waktu yang ada. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor dari rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu tujuan apa yang diinginkan. Nah, pada rincian minggu efektif ini kita harus menentukan tujuan apa yang kita inginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung lainnya. Nah, yang kedua yaitu program dan layanan. Nah, pada rincian minggu efektif ini, sekolah harus memiliki program dan layanan. Nah, program dan layanan ini merupakan bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, maupun kompetensi. Yang keempat yaitu keuangan meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima yaitu bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam yaitu struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Dan yang ketujuh yaitu konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan.
Nah, selanjutnya komponen-komponen pada rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, di mana pada identitas mata pelajaran ini ada beberapa komponen, ada beberapa isi. Yang pertama, nama satuan pendidikan, yang kedua nama mata pelajaran yang diajarkan, yang ketiga kelas atau program yang dituju, yang keempat semester yang sedang berjalan, dan yang kelima tahun pelajaran yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Yang pertama yaitu jumlah bulan dalam semester, di mana dalam satu semester, misalnya dalam semester ganjil atau gasal dari bulan Juli sampai Desember, dan dalam semester genap dari Januari sampai Juni. Yang kedua yaitu jumlah minggu dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Nah, pada rincian minggu efektif ini kita menghitung berapa jumlah minggu dalam setiap bulan yang dikeluarkan dari kalender akademik pemerintah. Dan yang ketiga yaitu jumlah minggu dalam setiap semester diperoleh dari penjumlahan minggu tiap bulan. Nah, kita menghitung berapa minggu dalam satu bulan itu selama satu semester. Dari bulan Juli sampai Desember berapa minggu yang tersedia dalam satu semester itu. Dan yang keempat yaitu perlu dihitung juga jumlah minggu tidak efektif, yakni minggu-minggu yang tidak dapat digunakan untuk pembelajaran penuh karena adanya agenda tertentu. Dan yang kelima yaitu jumlah minggu efektif diperoleh dengan mengurangkan total minggu per semester dengan jumlah minggu tidak efektif. Dan yang keenam yaitu jumlah pelajaran tiap minggu sudah diatur dalam kurikulum. Dan yang ketujuh yaitu jumlah jam pelajaran efektif dihitung dengan mengalihkan jumlah minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Yang bagian terakhir adalah distribusi alokasi waktu, yaitu pembagian jam pelajaran untuk setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Nah, di sini ada contoh rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu identitas, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada identitas, ada satuan pendidikan, mata pelajarannya, kelasnya, semesternya, dan tahun pembelajarannya. Nah, di sini untuk satuan pendidikannya SMA 1 Panti, mata pelajarannya yaitu matematika wajib, kelasnya yaitu kelas 10, semesternya semester 2, dan tahun pelajarannya yaitu 2025-2026. Nah, di sini juga ada nama bulannya, di mana untuk semester ganjil ini bulannya dari Januari sampai Juni. Nah, di sini ada juga jumlah minggu. Jumlah minggu ini merupakan jumlah minggu dalam satu bulan itu. Misalnya dalam 1 Januari itu ada 5 minggu. Dan juga ada di sini jumlah minggu efektif. Nah, pada satu bulan Januari itu jumlah minggu efektifnya berapa? Nah, di sini jumlah minggu efektifnya ada 4. Nah, dan karena jumlah minggu efektifnya 4, maka jumlah minggu tidak efektifnya itu di mana dari jumlah minggu dikurang jumlah minggu efektif. Nah, jumlah minggu tidak efektifnya yaitu 1. Nah, keterangannya ini berisi keterangan kenapa keterangan tentang minggu tidak efektifnya. Nah, misalnya di sini pada bulan Januari tadi kan satu bulan minggu tidak efektifnya. Nah, untuk minggu efektifnya itu di minggu keberapa dan apa kegiatan di sana. Nah, di sini minggu tidak efektifnya itu di minggu pertama. Keterangannya itu masih dalam libur semester ganjil. Nah, selanjutnya itu untuk distribusinya. Di sini ada distribusinya banyak minggu dalam satu semester yaitu 27 minggu, banyak minggu efektifnya yaitu 15 minggu, dan tidak efektifnya itu 12 minggu. Nah, banyak jam efektifnya itu dikalikan jumlah jumlah jam dalam satu minggu itu ada 4. Jumlah jam pembelajaran per minggu dikali jumlah minggu efektif. Nah, jumlah jam pelajaran per minggu yaitu 4 JP dikali 15 minggu, maka jam efektif dalam satu semester itu yaitu 60 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu program tahunan. Selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan ini adalah rancangan alokasi waktu pembelajaran untuk 1 tahun penuh yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai standar kompetensi, kompetensi inti, serta kompetensi dasar sesuai kurikulum. Nah, perencanaan ini sangat penting karena menentukan keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi secara menyeluruh.
Faktor-faktor rancangan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu aspek yang paling utama dalam penyusunan program tahunan itu adalah kurikulum. Nah, di mana untuk menyusun program tahunan ini kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Misalnya uh, pada kali ini kita memakai kurikulum Merdeka, maka untuk program tahunannya itu kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yaitu guru juga harus mempertimbangkan kondisi sekolah. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa juga menjadi pertimbangan penting. Dan yang keempat yaitu kondisi guru, di mana secara umum seorang guru memang dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran. Nah, komponen-komponen dari program tahunan ini yang pertama yaitu identitas mata pelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada nama satuannya, nama mata pelajarannya, kelas atau semesternya, tahun pembelajaran yang berlaku. Yang kedua yaitu rumusan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, di mana daftar capaian pembelajaran atau KD yang akan dipelajari dalam 1 tahun penuh. Yang ketiga yaitu elemen yang dibahas dalam sebuah program tersebut. Yang keempat yaitu materi pokok atau tujuan pembelajaran, di mana berisi tentang pokok bahasan yang akan diajarkan pada setiap unit pembelajaran. Dan yang kelima yaitu alokasi waktu per materi, di mana jumlah minggu atau jam yang dialokasikan untuk setiap materi sesuai tingkat kesulitannya. Yang keenam yaitu semester, mengacu pada kalender pendidikan seperti semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini ada contoh program tahunan. Yang pertama tadi ada identitas mata pelajaran, capaian pembelajaran, yang dimana capaian pembelajaran ini udah ada dari pemerintah. Yang kedua yaitu ada capaian per elemen. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan elemennya atau materinya. Nah, di sini ada beberapa elemen dan materinya itu materi tentang apa dan alokasi waktunya. Untuk satu materi ini kita mengalokasikan waktunya sebanyak berapa? Misalnya di sini sebanyak 14 JP gitu. Nah, begitu pun selanjutnya sampai materi terakhir. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang analisis KI, KD dan indikator dan analisis CP, TP dan ATP. Nah, di sini analisis KI, KD dan indikator serta analisis CP, TP dan ATP adalah proses sistematis untuk mengkaji, menguraikan dan menyusun kompetensi yang harus dicapai peserta didik berdasarkan kurikulum yang digunakan. Nah, pada kurikulum 2013, analisis dilakukan dengan menelaah kompetensi inti sebagai kemampuan umumnya, kompetensi dasar sebagai kemampuan spesifiknya, lalu merumuskan indikator sebagai tanda terukur pencapaian kompetensi dasarnya. Nah, sementara itu pada kurikulum Merdeka, analisis berfokus pada capaian pembelajarannya sebagai kemampuan akhir fase, kemudian diturunkan ke tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan disusun secara runtun dalam alur tujuan pembelajaran sebagai peta pelaksanaan pembelajarannya. Nah, faktor-faktor analisis KI, KD dan indikator ini yang pertama yaitu menentukan struktur KI yang dianalisis sebagai dasar dalam penyusunan indikator. Dan yang kedua yaitu kemampuan awal, minat dan kebutuhan siswa memengaruhi penyusunan indikator yang realistis. Nah, yang ketiga yaitu materi yang lebih kompleks membutuhkan indikator yang lebih rinci. Dan yang keempat yaitu waktu yang disediakan menentukan seberapa detail kompetensi dasar dan indikator dapat dikembangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam analisis CP, TP, dan ATP, yaitu pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu menjadi arah utama pembelajaran sehingga TP dan ATP disusun sesuai kemampuan akhir fase. Yang kedua yaitu setiap elemen memengaruhi penentuan tujuan yang lebih operasional. Dan yang ketiga yaitu TP dan ATP perlu memuat nilai-nilai yang mendukung pembentukan karakter siswa. Yang keempat yaitu TP dan ATP harus disusun dari yang sederhana ke kompleks agar pembelajaran lebih runtun. Dan yang kelima yaitu cara penilaian memengaruhi perumusan tujuan dan alur pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu komponen CP, TP, dan ATP. Yang pertama yaitu adanya rumusan capaian pembelajaran, di mana CP ini merupakan gambaran kemampuan akhir yang harus dicapai siswa pada akhir fase. Yang kedua yaitu elemen atau lingkup materi, yaitu bagian dari CP yang menjadi dasar penyusunan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu rumusan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan operasional yang lebih rinci dan terukur sebagai penjabaran dari CP. Yang keempat,
yaitu indikator pencapaian, yaitu penanda terukur yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu materi atau isi pembelajaran, merupakan pokok bahasan atau konsep yang dipelajari untuk memenuhi CP dan TP. Dan yang keenam yaitu kegiatan atau aktivitas belajar, yang merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan. Dan yang ketujuh yaitu alur tujuan pembelajaran atau TP, merupakan urutan TP yang disusun secara runtut dari mudah ke sulit atau sederhana ke kompleks. Dan yang kedelapan yaitu alokasi waktu, merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tujuan pembelajaran dan seluruh alur pembelajaran. Dan yang sembilan yaitu keterkaitan antar TP, yaitu hubungan logis antar tujuan agar pembelajaran berlangsung sistematis. Nah, di sini ada contoh analisis CP, TP dan ATP, di mana berisi identitas dulu. Yang kedua yaitu adanya capaian pembelajaran, dan selanjutnya yaitu analisis CP dan TP-nya, berisi tentang capaian pembelajaran. Sebelumnya harus ada elemennya dulu dan capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini dari pemerintah dan materinya ini disesuaikan dengan kelasnya, dan tujuan pembelajarannya ini merupakan penjabaran dari capaian pembelajarannya ini. Nah, di sini kan bilangan berpangkat gitu. Maka tujuan pembelajarannya itu yaitu menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, alur tujuan pembelajarannya ini penjabaran dari tujuan pembelajaran dan alokasi waktu. Nah, untuk satu tujuan ini berapa alokasi waktu yang kita buat gitu. Kita sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Nah, selanjutnya yaitu program semester. Program semester ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester yang berisi pembagian materi, alokasi waktu setiap kompetensi, serta jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan minggu efektif dalam setiap semester tersebut. Program semester ini berfungsi untuk mengatur proses pembelajaran agar lebih berjalan terarah, sistematis, dan sesuai kalender pendidikan semester berjalan. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, program tahunan. Untuk menyusun program semester ini kita harus memiliki program tahunan terlebih dahulu, di mana program tahunan ini berisi pembagian waktu, materi yang sudah dirancang. Dan yang kedua yaitu kalender pendidikan semester. Nah, untuk menyusun program semester ini kita harus memiliki kalender pendidikan semester, termasuk minggu efektifnya, libur semesternya, ujian tengah semesternya, kegiatan sekolahnya, dan hari besar nasionalnya. Dan yang ketiga yaitu kedalaman dan keluasan materi. Materi yang lebih kompleks membutuhkan alokasi waktu lebih banyak. Dan yang keempat yaitu karakteristik peserta didik. Untuk menyusun program semester ini kita harus sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana tingkat kemampuannya, kebutuhan belajarnya, serta kondisi kelas mempengaruhi strategi dan waktu pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam program semester. Yang pertama yaitu identitas, seperti yang sudah dijelaskan tadi, memuat tentang nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pembelajaran. Dan yang kedua yaitu capaian pembelajaran, yang berisi tentang kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik dalam satu semester sesuai dengan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu capaian pelajaran berdasarkan domain. Yang keempat materi pokok, berisi bahasan dan submateri yang akan dipelajari selama semester. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan spesifik yang menggambarkan kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap materi. Dan yang keenam yaitu alokasi waktu. Yang kelima yaitu bulan, yaitu penempatan setiap materi dalam bulan tertentu. Dan yang kelima yaitu minggu K atau rincian minggu efektif pelaksanaan setiap kegiatan atau materi pembelajaran. Dan yang kesembilan yaitu bentuk asesmen, yaitu jenis penilaian yang dilakukan seperti penilaian harian, proyek, PTS, PAS, atau portofolio. Dan yang ke-10 yaitu keterangan, merupakan catatan tambahan seperti kegiatan sekolah, libur, remedial, pengayaan, dan penyesuaian jadwal. Contoh program semester. Nah, di sini ada identitasnya, ada capaian pembelajarannya, ada capaian berdasarkan domainnya. Nah, di sini untuk tabel program semesternya, berisi yang pertama yaitu materi, misalnya di sisi materi eksponen dan logaritma. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan
eksponen materinya yaitu eksponen dan logaritma. Nah, yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, misalnya dalam satu tujuan pembelajaran ini kita membuat berapa JP gitu. Kalau kalau oh, kalau tujuan pembelajarannya itu sulit, maka kita membuat tujuan alokasi waktunya itu disesuaikan dengan kesulitannya. Nah, selanjutnya yaitu ada bulannya, tabel bulan. Di sini ada banyak minggunya. Misalnya pada bulan Juli itu ada 5 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Agustus sebanyak 4 minggu, September 4 minggu sampai selanjutnya. Nah, di sini ada warna-warna, di mana warna ini merupakan oh, minggu-minggu yang tidak efektif atau minggu-minggu yang tidak dibuat untuk pembelajaran. Nah, warna putih ini merupakan minggu-minggu yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal ini adalah nilai batas minimal yang harus diperoleh peserta didik untuk menyatakan tuntas dalam menguasai satu kompetensi pembelajaran, di mana KKM ini menjadi acuan sekolah untuk menilai apakah siswa ini memahami materi atau perlu mengikuti remedial atau perlu melakukan pembelajaran tingkat lanjut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam KKM ini. Yang pertama yaitu kompleksitas materi, di mana tingkat kesulitan atau kompleksitas tiap materi pembelajaran, daya dukung, ketersediaan sarana, prasarana, sumber belajar, dan fasilitas pendukung. Yang ketiga yaitu indeks siswa atau kemampuan awal atau prestasi rata-rata peserta didik. Yang keempat yaitu karakteristik mata pelajaran atau sifat mata pelajaran, misal ekstra, PS, atau sosial humaniora. Yang kelima yaitu standar kompetensi dan capaian pembelajaran, merupakan acuan kompetensi yang harus dicapai sesuai kurikulum. Dan yang keenam yaitu kondisi sekolah dan lingkungan belajar, termasuk jumlah jam pelajaran dan kalender akademik. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen KKM. Yang pertama yaitu identitas, yang berisi nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester atau tahun pembelajaran. Dan yang kedua yaitu capaian pembelajaran, yang mana itu merupakan kompetensi umum yang harus dicapai pada akhir fase. Dan yang ketiga yaitu capaian pembelajaran berdasarkan domain, merupakan pembagian capaian menurut elemen mata pelajaran, yaitu misalnya bilangan aljabar, fungsi, bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, analisis data dan peluang. Yang keempat yaitu materi dan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu KKM. Yang keenam kompleksitas materi, di mana kompleksitas ini merupakan tingkat kesulitan tiap materi. Yang ketujuh yaitu daya dukung atau ketersediaan fasilitas atau sumber pembelajar. Dan yang kedelapan yaitu indeks siswa atau kemampuan awal peserta didik. Nah, di sini ada contoh KKM, di mana di sini ada identitasnya, ada capaian pembelajarannya, ada capaian per elemennya, dan ada tabel kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini ada materinya. Misalnya di sini materi sistem persamaan dan ketidaksamaan linear. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Di sini ada menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dan dari sistem persamaan linear dan variabel. Nah, ini ada penetapan KKM-nya. Di sini ada kompleksitas, daya dukung, indeks siswa. Di mana jika kompleksitasnya tinggi, maka indeks siswanya itu akan semakin rendah. Nah, jika kompleksitasnya itu semakin rendah, maka indeks siswanya semakin tinggi. Begitupun dengan kompleksitas. Jika kompleksitasnya tinggi, maka daya dukungnya juga harus tinggi. Dan selanjutnya itu ada KKM TP-nya, yaitu penjumlahan dari kompleksitas, daya dukung, indeks siswa dibagi 3, maka dapat hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, KKTP ini adalah standar minimal pencapaian yang harus diraih peserta didik untuk menyatakan bahwa mereka telah menguasai suatu tujuan pembelajaran atau TP. KKTP ini sama dengan KKM. Cuman KKM ini digunakan pada kurikulum 2013 dan KKTP ini digunakan pada kurikulum Merdeka. Nah, KKTP ini digunakan guru untuk menentukan apakah siswa tuntas atau belum tuntas pada setiap tujuan pembelajaran yang dipelajari.
Nah, faktor-faktor dari KKTP ini yang pertama kompleksitas materi sama dengan yang KKM, yang merupakan kesulitan dan kerumitan materi serta keterampilan yang harus dikuasai materi siswa. Dimana pada kompleksitas materi ini, jika materinya sulit maka KKTP-nya lebih rendah. Nah, sebaliknya jika materinya mudah maka KKTP-nya lebih tinggi. Yang kedua yaitu daya dukung, yang merupakan ketersediaan guru, kompeten, fasilitas, dan media pembelajaran. Dukungan memadai ini, jika dukungannya memadai maka KKTP-nya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu intake siswa, kemampuan awal siswa dari nilai atau tes, di mana jika intake-nya tinggi maka KKTP-nya tinggi. Jika intake-nya rendah maka perlu disesuaikan. Yang keempat yaitu karakter mata pelajaran, yang dimana tingkat abstraksi dan aplikasinya. Materi abstrak biasanya menetapkan KKTP lebih rendah. Yang kelima yaitu kondisi sekolah, di mana kualitas guru, manajemen, dan iklim belajar sekolah siap KKTP-nya lebih tinggi. Yang keenam yaitu hasil penilaian sebelumnya, di mana analisis data pencapaian siswa untuk penetapan KKM realistis dan menentukan remedial atau pengayaan. Nah, komponen-komponen KKTP ini yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang berisi tentang nama, satuan pendidikan, nama mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu elemen atau capaian pembelajaran, merupakan bagian yang menunjukkan materi besar atau domain yang dinilai. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, berisi tentang tujuan spesifik yang harus dicapai siswa dalam suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu kriteria, yang berisi indikator ketercapaian yang itu tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan bahwa siswa telah memenuhi tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu skala penilaian, yang berisi kolom skala 1-4 untuk menilai tingkat ketercapaian kriteria siswa. Dan yang keenam yaitu nilai atau keterangan interval, tempat untuk mengisi skor akhir yang diperoleh oleh siswa dari penilaian setiap kriteria. Nah, di sini ada contoh KKTP. Nah, di sini ada identitasnya, ada capaian pembelajarannya. Nah, di sini juga ada kolom KKTP. Yang pertama yaitu ada elemen, selanjutnya ada tujuan pembelajarannya dan kriterianya. Kriterianya ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada skala penilaiannya. Nah, misalnya mengingat dan menyebutkan bentuk pangkat dari hasil penilaian. Di sini jika siswa mau masih kurang mengingat gitu, maka kita checklist yang 2 gitu. Nah, selanjutnya yaitu nilai, ada tabel nilai dan keterangan interval. Nah, selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian urutan dan sistematis dari beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang disusun dari awal hingga akhir pembelajaran untuk mencapai pembelajaran pada suatu fase. ATP ini menunjukkan alur logis perkembangan kompetensi siswa dari kemampuan yang sederhana hingga ke kompleks. Faktor-faktor dari alur tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu capaian pembelajarannya atau CP, karakteristik peserta didik, tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara tujuan pembelajaran, waktu pembelajaran yang tersedia, kurikulum yang digunakan, dan konteks lingkungan belajar. Nah, komponen-komponennya yang pertama yaitu capaian pembelajaran, karakteristik peserta didik, tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara tujuan pembelajaran, waktu pembelajaran yang tersedia, kurikulum yang digunakan, dan konteks lingkungan belajar. ATP. Yang pertama ada identitasnya terlebih dahulu, selanjutnya ada capaian pembelajaran fasenya, dan yang ketiga yaitu ada capaian berdasarkan domain atau elemennya. Nah, di sini ada materinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini misalnya materinya ini eksponen. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, ini sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasilanya, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan sekarang. Nah, di sini ada glosarium. Glosarium ini merupakan kata kunci atau atau fakta yang kita temukan dalam indikator kita ini. Misalnya di sini ada eksponen,
ada bentuk akar dan fungsi eksponen. Nah, di sini ada sumber buku. Nah, buku apa yang kita gunakan untuk membuat buku apa yang kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Dan selanjutnya ada penilaiannya. Di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, juga ada di sini alokasi waktu. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini adalah rencana pembelajaran yang disusun guru untuk mengatur proses pembelajaran di kelas, yang memuat tujuan, langkah-langkah, penilaian, serta sumber belajar. RPP ini menjadi panduan guru agar pembelajaran berlangsung terarah, efektif, dan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Nah, faktor-faktor pada rincian pelaksanaan pembelajaran ini, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi, di mana tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum atau KD untuk kurikulum 13 yang akan dicapai harus jelas. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik, usia, kemampuan awal, gaya belajar, kebutuhan khusus, lingkungan belajar, dan perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu karakteristik materi, tingkat kesulitan, kedalaman, keluasan materi, serta relevansi dengan CP atau TP. Dan yang keempat, lingkungan dan sumber belajar, yaitu ketersediaan media, alat peraga, teknologi, dan kondisi sekolah. Dan yang kelima yaitu waktu dan alokasi per JP, misalnya durasi pembelajaran harus sesuai jadwal dan bobot materi. Yang keenam yaitu metode, model, dan strategi pembelajaran, merupakan kesesuaian metode dengan karakter materi dan siswa, misalnya PBL, discovery, diskusi, dan demonstrasi. Dan yang ketujuh yaitu penilaian pembelajaran, yaitu teknik apa yang kita gunakan seperti observasi, tes tertulis, unjuk kerja, atau portofolio. Dan yang kedelapan yaitu perbedaan individu atau diferensiasi, yaitu penyesuaian pembelajaran untuk siswa cepat belajar, siswa butuh bantuan atau kebutuhan khusus. Nah, di sini ada komponen-komponen dari RPP ini. Yang pertama identitas pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode atau model pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, penilaian atau asesmen, alokasi waktu, dan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan. Nah, di sini ada contoh RPP. Nah, selanjutnya contoh rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada identitasnya. Nah, ada juga kompetensi intinya. Karena RPP ini digunakan untuk kurikulum 13, maka kita menggunakan kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya ini K1 sampai K4 ini sudah ada dari pemerintah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasarnya ini kita sesuaikan dengan materi kita. Untuk di sini kompetensi dasarnya pertama yaitu menentukan suku KN dan beda dari barisan aritmetika. Untuk indikatornya yaitu penjabaran dari kompetensi dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran kita mempelajarinya. Selanjutnya ada materi pembelajaran, apa yang kita pelajari dalam satu kompetensi dasar itu. Selanjutnya ada metode pembelajaran, metode apa yang kita gunakan dan pendekatan apa yang kita gunakan. Nah, di sini ada pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, dan model pembelajarannya itu discovery learning dan problem based learning. Selanjutnya ada alat media pembelajaran, yaitu alat yang kita gunakan untuk pembelajaran ini. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan buku panduan kita atau buku yang kita gunakan untuk mengajar. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran, dimulai dari kegiatan pendahulu, di mana ada orientasi, apersepsi, motivasi. Di sini ada aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik, dan juga ada alokasi waktunya. Di sini juga ada teknik penilaian, misalnya untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk semua orang, dan saya meminta maaf jika ada perkataan dan tingkah laku saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.